Itulah sebabnya, kenapa sebelum kita minta banyak dalam sholat, minta sehat, minta rizki, minta rahmat, minta segala hal, kenapa dimulai saat takbir dengan memohon doa taubat terlebih dahulu? Di pembuka awal. Pembuka awal yang mengawali sesuatu dari mulai asalnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah. Kalau pendek, kalau agak panjang disebut dengan istiftah. Itulah sebabnya kenapa kita saat takbir langsung membaca doa iftitah atau istiftah untuk membuka semua sekat-sekat yang kurang baik yang selama ini Allah nilai kurang bagus, sehingga setelah terbuka kita bisa minta apapun yang dimohonkan kepada Allah. Ada 9 jenis doanya, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kalau pendek namanya iftitah, kalau panjang namanya istiftah, atau kadang untuk mewakili keduanya, baik itu pendek ataupun panjang. Oke, teman-teman biasa baca doa apa? Gak apa-apa. Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ada yang baca Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira? Ada? Ada yang baca wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardh? Ada? Baik. Pertanyaannya, tahu nggak maksudnya apa? Paham nggak gitu? Kita baca tanpa paham, dapat pahala dan gugur kewajiban, mengangkat kewajiban. Tapi kalau kita baca paham artinya, maka pemahaman itu memberikan dampak pada jiwa kita, sehingga menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan merubah kita menjadi semakin lebih baik. Saya ambil contoh. Baik, 3 tadi saya bahas dengan cepat. 1. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Baik, teman-teman, kalau ada orang berbuat salah, perbuatannya disebut dengan akhta'a. Oke? Kesalahannya disebut dengan khati'ah. Kalau banyak, maka disebut khotoy. Itu yang banyak salahnya. Khotoya. Gini. Khotoya. Yang banyak salahnya. Baik. Kalau saya mengaku, saya ini banyak salah, maka tambahkan ya kecil di ujungnya. Khotoya. Ya. Gini. Artinya, saya mengaku banyak salah. Saya mau tanya, siapa matanya yang tidak pernah berbuat salah dalam memandang? Ada. Oke. Dari tadi pagi bangun sampai sekarang, pernah nggak salah lihat? Barusan masuknya udah salah lihat ya? Huh? Oke. Pernah nggak telinga itu berbuat salah dengar? Baik. Sampai ke ujung kaki, selalu pernah salah kan? Baik ya? Artinya, kesalahan yang dilakukan itu tidak 1, 2, mungkin banyak. Ini yang datang ke sini pun, saya ingin tanyakan. Dengan orang tuanya, baik tidak? Ada masalah nggak? Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan kerabatnya. Puncaknya dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari salah. Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi indahnya Allah, dipanggillah setiap hari 5 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang jadi baik kalau tidak ada salah. Kesalahan itu dihadirkan untuk belajar supaya jadi lebih baik. Sama, saya kadang suka heran. Orang berdoa minta sabar, tapi saat dikasih jalannya tidak menerima. Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung, nggak mungkin. Ya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah. Nggak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat? Karena nggak ada apapun. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak. Kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, nggak akan diturunkan langsung. Pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan, supaya jadi baik. Karena itulah orang kalau saat akan sholat, pasti punya salah yang dibawa. Maka bayangkan sebelum sholat, mata itu salah memandang. Mungkin. Boleh jadi sebelum sholat kepada anak salah melihat. Ini share ya.
Apa yang saya biasakan? Mungkin kalau bermanfaat silakan ambil. Kalau tidak, Anda boleh tinggalkan. Saya itu pribadi yang menata diri untuk tidak pernah bisa marah pada anak-anak. Gak bisa marah. Sederhana. Anak kalau belum balik, Allah menilainya itu tetap dengan kekanak-kanakannya. Gak ada hisab. Jadi kalau dia salah, itu gak dihisab oleh Allah karena masih anak-anak. Jelas? Jadi saya itu kalau mau marah sama anak, saya tarik lagi, saya berkata, ya Allah, masa saya yang dihisab mau marah kepada anak yang tidak dihisab? Yang salahnya nggak dianggap. Tapi yang paling tidak adil kadang-kadang, ketika anak-anak itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk menyambut ayahnya pulang, lalu datanglah Anda membawa wajah emosi kepadanya. Yang anak itu bahkan nggak tahu apa yang didapatkan oleh bapaknya. Anak di rumah itu nunggu Anda sebagai ayah, bukan sebagai pejabat. Saya seumur-umur pulang ke rumah, nggak pernah disebut Ustadz gitu. Nggak ada. Nggak ada anak-anak nunggu saya pulang datang ke rumah. Syekh gitu, nggak ada. Ustadz. Mereka ingin ayahnya. Buya. Kalau Anda lihat tas saya, itu saya selalu simpan kertas dan saya selalu jaga. Di dalamnya ada satu yang anak saya buat perempuan. Dia tuliskan, dia gambar love, dia tuliskan di atasnya, I love you Buya. Buya adalah Buya terbaik yang Allah kirimkan menjadi ayahku. Dan itu dia susun menunggu ayahnya pulang. Bahkan dia jaga tidurnya. Maka siapa saya kemudian datang tiba-tiba ada masalah dengan jamaah langsung pelototi anaknya. Dan dia menyambut di depan pintu kan, depan rumah itu. Saya pernah tunggu saat hamil usia 2 tahun, anak saya pertama. Itu nunggu di depan rumah, di pintu, sampai setengah 11 malam. Anak usia 2 tahun, mau masuk 3 tahun. Karena diceritakan ibunya tentang bagaimana pekerjaan kita di luar. Dia tunggu, hanya ingin melihat. Begitu saya datang, senangnya luar biasa. Main bola yuk, ayo. Main bola. Main kuda-kudaan yuk, ayo. Saya jadi kuda. Ayo 11. Tapi kadang saat kita mau sholat, itu oleh Allah ditunggu tuh. Salah apa dengan wajah terhadap pasangan, istri ke suami, ke ayah, ke ibu, ke teman-teman. Maka itu dibawa. Karena itulah ketika kita memulai takbir, kadang-kadang mohon maaf, ada hijab yang menyekat doa tidak terjawab. Bukan karena ketaatan kita dekat dengan Allah. Mungkin masalahnya dengan orang sekitaran kita. Bukankah ridho ibu bagian dari ridhonya Allah? Jadi orang tua. Makanya Anda pun yang muslim, tapi orang tua belum masuk Islam, itu di Islam tuh nggak boleh mengecewakan orang tua. Tidak boleh kemudian menzalimi orang tua. Menyakiti itu nggak boleh. Quran surah 31, ya, di ayat ke-15. Kalaupun ada perbedaan agama, anak dengan orang tua, wa in jahadaka ada an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksa untuk kembali kepada keyakinan asalnya sebelum masuk Islam, maka silahkan tolak dengan lembut, jangan sakiti. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menghambat engkau untuk berbakti kepada ayah ibumu.